Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, yang paling pertama, marilah kita panjatkan puja syukur kita ke hadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Yang kedua, salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hadis diroyah dan hadis riwayah. Yang pertama, pengertian hadis riwayah. Apa itu hadis riwayah? Hadis riwayah adalah hadis yang disampaikan atau diriwayatkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hadis riwayah merupakan bentuk transmisi langsung dari ucapan, perbuatan, persetujuan Nabi melalui rantai perawi atau sanad yang jelas dan autentik. Sanad dalam hadis riwayah harus diperiksa untuk menilai keabsahan atau keaslian hadis tersebut, di mana kriteria ini harus dimiliki oleh perawi, yaitu keadilan dan ketetapan hafalan perawi tersebut. Dua kunci ini merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas hadis tersebut. Dan adapun contoh dari hadis riwayah, yakni hadis dari Umar bin Khattab tentang niat, yang sebagaimana hadisnya berbunyi innamal a'malu binniyat. Sanad atau rantai sanad atau rantai periwayatan hadis ini diriwayatkan oleh Umar lalu sampai kepada perawi lain sampai juga kepada perawi lainnya, hingga akhirnya sampai kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu Imam Bukhari dan Imam Muslim membukukan dan memasukkannya ke dalam kitab-kitab mereka. Mungkin cukup ini untuk penjelasan hadis riwayah. Kemudian ada hadis diroyah. Apa itu hadis diroyah? Hadis diroyah adalah kajian atau analisis kritis terhadap isi, makna, dan implikasi suatu hadis. Istilah diroyah yang artinya pengetahuan. Jadi hadis diroyah ini berfokus pada pemahaman, konteks, dan kandungan hadis, bukan hanya aspek periwayatannya. Karena kalau hanya aspek periwayatannya hanya ada dalam hadis riwayah. Dalam kajian hadis riwayah, ulama akan menganalisis beberapa aspek berikut, dan diantaranya ada 3 aspek, yaitu aspek matan, aspek sanad, dan aspek makna hadis. Yang pertama, aspek matan atau teks hadis. Untuk apa fungsinya? Untuk memastikan apakah ada pertentangan dengan Al-Quran, logika, atau hadis-hadis lainnya yang lebih kuat. Yang kedua, sanad atau rantai periwayatan, untuk melihat bagaimana rantai perawi mempengaruhi pemahaman hadis.
Yang ketiga ada makna hadis. Makna hadis ini penafsiran lebih mendalam mengenai apa yang dimaksud oleh hadis. Apa yang dimaksud oleh hadis. Dan di antara pengertian dari hadis riwayah dan hadis dirayah ada pula kegunaan dan manfaat jika kita mempelajari hadis-hadis tersebut. Yang pertama, jika kita mempelajari hadis riwayah, kegunaan dan manfaatnya adalah untuk menjaga keaslian hadis. Yang pertama. Yang kedua, memastikan keterhubungan sanad. Yang ketiga, mendokumentasi sejarah Islam. Dan yang kedua ini adalah hadis dirayah. Manfaat dan kegunaan hadis dirayah adalah: 1. Memahami makna hadis secara lebih dalam. Yang kedua, menilai kedekatan dengan syariah. Yang ketiga, memecahkan masalah kontemporer. Yang keempat, memberi solusi hukum fikih. Dan adapun kesimpulan dari pengertian dan manfaat hadis-hadis tersebut